Permisi. Iya masuk bos. Oh iya Haji, ini saya ada tugas buat Haji. Ini laporan keuangan perusahaan. Haji harus menyelesaikannya hari ini. Saya nggak mau tahu ini sama ini juga diselesaikan, ya. Kan kemarin bos ngasih tugas kan. Ya saya nggak mau tahu. Ini tugas harus sudah selesai. Intinya sih hari ini harus sudah selesai. Laporan keuangan perusahaan ini. Bos aku capek bos. Kenapa nggak ada istirahat? Capek. Namanya juga orang kerja. Kalau nggak keluar aja resign sana. Iya bos, maaf bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ini ada tugas. Saya mau meeting di luar. Ini laporan keuangannya. Udah selesai. Nanti kalau waktunya makan aja dulu. Kalau setidaknya nggak sanggup minta bantuan sama yang lainnya. Ini ada lagi tambahnya. Ini tugas apa Pak? Ini laporan penjualan selesai. Semoga sore ini selesai ya. Jika waktunya sholat aja dulu. Yang lain juga ingatkan. Semoga selesai. Makasih Pak. Ya bos, punten itu tugas laporan keuangan sudah selesai. Ini tugas penjualannya udah selesai. Kalau mau diperiksa mangga dulu. Oke, saya cek dulu ya. Ini laporan apa ini? Penjualan. Laporan penjualan ini laporan keuangan. Ini untuk hasil laporan keuangannya kok seperti ini? Terus laporan penjualannya mana? Yang ini laporan penjualan ini. Ini apa lagi laporan penjualan lagi nih? Laporan keuangan seperti ini. Ini nggak pakai kayak gini nih. Percuma bikin tuh. Ini kamu kerja nih, gimana sih? Serius nggak gitu kalau kerja tuh? Aku serius tapi kok kayak gini gitu loh. Ini buat apa laporan lagi nih? Lebih baik kamu keluar aja deh dari perusahaan saya daripada ini laporan itu. Mungkin Bapak ini tugasnya sudah selesai. Ini laporan keuangan. Laporan hasil yang kemarin. Tapi ada beberapa hal yang saya bingung. Mungkin saya lupa. Jadi ada beberapa hal yang belum saya selesaikan. Kiranya apa yang belum selesai? Laporan keuangan itu belum. Yaudah, bisa besok lagi. Nanti usahakan besok saya. Udah pada makan? Oh sudah Pak, sudah kan tadi. Kalau belum, nanti rencananya mau makan bareng. Udah, yang benar udah. Udah makasih ya. Nanti besok dilanjut. Oke. Ya. Nah guys, tadi kita sudah lihat kan bagaimana video hubungan antara kepemimpinan dengan motivasi. Teman-teman, kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat loh dengan motivasi, sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung kepada kewibawaan seorang pemimpin tersebut. Jadi, kalau pemimpin itu bisa memimpin karyawannya dengan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa karyawannya juga akan memiliki motivasi yang baik untuk bekerja lebih baik lagi. Seorang pemimpin motivasi mengikut melalui gaya kepemimpinannya tertentu yang akan menghasilkan pencapaian tujuan kelompok dan tujuan individu. Pengikut yang termotivasi akan berusaha mencapai tujuannya secara sukarela dan selanjutnya menghasilkan kepastian. Kepastian mengakibatkan kepada pelaku pencapaian tujuan yang diulang kembali untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuan seorang pemimpin memberikan motivasi kepada bawahannya adalah
mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan, menurunkan tingkat absensi karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, meningkatkan suasana hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Itulah tujuan seorang pemimpin, memberikan motivasi kepada bawahannya. Proses kepemimpinan secara singkat sering dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Orang lain di sini bisa diartikan sebagai orang perorangan atau sekelompok orang. Akan tetapi, karena orang banyak itu terdiri dari individu dengan kebutuhan yang bervariasi, diperlukan kiat-kiat khusus untuk mengatur supaya kebutuhan, keinginan, dan kepentingan yang bermacam-macam tersebut bisa terakomodasi sehingga timbul dorongan atau motivasi untuk secara mandiri bekerja mencapai tujuan pribadi maupun kelompok. Para pemimpin yang memimpin dengan hati begitu memahami bahwa semua orang termasuk karyawan dan bawahan mereka memiliki kebutuhan untuk dihargai, dihormati, didengarkan, dan dilibatkan. Menjadi pemimpin juga bisa dimulai dari hal kecil, misalnya dengan menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Setiap orang memaknai kepemimpinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tak ada yang salah dengan hal itu, selama pemimpinan dianggap sebuah bentuk keadilan dan selalu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan pribadi. Maka hal itu sudah dianggap benar dan masuk dalam kaidah seorang pemimpin. Ketika menjadi pemimpin, maka pola pikir seseorang otomatis akan berubah. Mereka akan berpikir lebih logis dan selalu mengedepankan apa yang dirasakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Sejujurnya menjadi pemimpin memang bukan hal yang mudah, namun bukan berarti itu menjadi mustahil. Orang bijak mengatakan, pemimpin terbaik dalam sejarah memahami pentingnya memberikan motivasi dan arah yang jelas untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Pesan dari saya yang terakhir adalah, tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggung jawab terakhir seorang pemimpin adalah mengucapkan terima kasih. Di antara keduanya, pemimpin adalah budak. Terima kasih.